Selanjutnya Demokrat. Ya, silakan Pak Didi. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, para senior dan sahabat-sahabat Komisi 3 yang saya hormati, Pak Jaksa Agung beserta jajaran yang saya hormati. Setelah mendengar apa yang telah dipaparkan oleh Pak Jaksa Agung terkait dengan kesiapan menghadapi pemilu ini dari seluruh bidang atau dari setiap jam sudah mempersiapkan sedemikian rapi. Tapi saya sebelum kemudian mendalami apa yang disampaikan Pak Jaksa Agung, tentu Partai Demokrat atau fraksi Demokrat juga mengapresiasi Pak langkah-langkah Kejaksaan Agung khususnya dalam pemberantasan korupsi belakangan ini. Karena ini adalah harapan dan cita-cita bukan hanya kita semuanya, tapi inilah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Karena kita tahu Pak, bagaimana kemudian pembentukan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi dulu, salah satu latar belakang atau alasannya adalah kurang optimalnya aparat penegak hukum termasuk kejaksaan ini dalam memberantas korupsi. Minimal setelah sekian lama, setelah reformasi 98 ini, political will atau bahkan action will yang dilakukan oleh kejaksaan dalam memberantas korupsi ini cukup bagus dirasakan oleh masyarakat. Harapan kami, harapan masyarakat tentu bahwa apa yang sudah dilakukan kejaksaan belakangan ini dalam memberantas korupsi ini ya harus konsisten Pak. Karena korupsi di Indonesia ini banyak anggapan bukan semakin berkurang, tapi ini semakin masif Pak. Bahkan dalam lingkup-lingkup terkecil pun, itu sudah budaya korupsi ini bukan lagi kemudian anti korupsi, justru malah tumbuh dan berkembang. Nah inilah yang menjadi PR dan tugas tanggung jawab ini, lagi-lagi kami menyampaikan bahwa memohon agar kejaksaan terus tegas terhadap setiap perilaku korup. Nah kemudian terkait dengan penanganan pemilu Pak, saya pikir apa yang disampaikan tadi cukup komprehensif gitu, persiapannya sudah cukup bagus. Namun ada beberapa hal yang ingin kami dalemin karena saya belum mendapatkan penjelasan dari apa yang Bapak sampaikan. Yaitu pertama terkait dengan sentra Gakumdu. Saya meyakini sepenuhnya bahwa sentra Gakumdu ini bukan sesuatu hal yang baru di kejaksaan. Paling tidak setelah pemilu langsung, setelah reformasi ini kejaksaan juga melakukan ini sebagai bagian regularitas setiap 5 tahunan gitu. Dan alhamdulillah selama ini juga berjalan dengan baik saya rasa. Namun tentu kita juga tidak harus berpuas diri karena kualitas pemilu, kualitas demokrasi ini juga ditentukan bagaimana kemudian sentra Gakumdu ini berjalan dengan baik dan juga mengantisipasi setiap adanya potensi pelanggaran pemilu yang harus ditangani Gakumdu. Artinya apa? Bahwa kami berharap apa yang sudah dilakukan selama ini oleh kejaksaan, pertahankan dan juga tingkatkan. Dan yang paling penting adalah bahwa dalam penanganannya tidak boleh pick and choose, tidak boleh pilih-pilih, harus adil, harus transparan, gitu. Dan apalagi begini Pak, jangan sampai di era digitalisasi sekarang ini kemudian masyarakat mengadunya kepada sosial media karena melihat hal-hal yang nyata dilakukan. Memang kadang-kadang Pak, keadilan atau penegakan hukum atau penegakan demokrasi ini gitu, kita sulit membuktikan sesuatu yang terjadi atau penyimpangan yang terjadi, tapi dirasakannya sangat terang, sangat jelas begitu. Nah ini saya pikir juga bagian keadilan yang juga harus dihadirkan oleh kejaksaan dalam konteks sentra Gakumdu. Namun di sentra Gakumdu ini Pak, kita tahu bahwa itu terkait dengan kecurangan, terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu atau masyarakat. Nah pertanyaannya sekarang adalah, jika kemudian tindak pidana pemilu atau penyimpangan itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik oleh Bawaslu maupun KPU, KPUD, Bawaslu, Kota KPU dan seterusnya di tingkat struktural di bawah, kejaksaan juga tidak boleh tutup mata. Ada yang bilang bahwa urusan penyelenggara pemilu, urusan Bawaslu, urusan KPU adalah ada DKPP. Ingat,
DKPP itu adalah menangani persoalan etik penyelenggara pemilu. Bukan persoalan tindak pidana pemilu, bukan persoalan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam konteks non-etiknya. Nah ini saya belum melihat tadi, Pak Jaksa memaparkan kepada kami bagaimana kemudian mengantisipasi jika nyata-nyata ditemukan dan ada laporan para penyelenggara pemilu yang melakukan tindak pidana pemilu, bukan etiknya. Misalkan merusak, mengambil bahan pemilu tanpa melalui melanggar hukum. Nah, apa yang diantisipasi oleh kejaksaan? Jangan sampai kemudian penyelenggara pemilu itu menjadi bagian kejahatan di dalam pelanggaran pemilu. Ini bahaya. Kualitas demokrasi kita terancam, bahkan ini akan menimbulkan damage dan potensi konflik yang sangat tinggi jika kemudian ada penyelenggara pemilu yang nyata-nyata melakukan tindak pidana pemilu dan dibiarkan. Nah ini mohon ini juga menjadi perhatian. Nah kemudian kedua Pak, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan saya tadi terkait dengan adanya kemungkinan politisasi birokrasi, apakah itu kebijakan, apakah itu anggaran, apakah itu personifikasi, ya sangat nyata Pak di daerah. Ya kita ini bukan orang bodoh untuk melihat, untuk merasakan. Tapi kalau untuk mendapatkan bukti, ya faktanya sebetulnya mudah ketika kita para aparat penegak hukum khususnya ini mencari. Misalkan begini Pak, upaya preventif saya tahu yang dilakukan oleh kejaksaan di dalam melakukan membangun kesadaran hukum di masyarakat, kemudian termasuk kepada penyelenggara negara hingga desa itu terus dilakukan. Namun tidak kita pungkiri bahwa ada potensi upaya politisasi dari kepala daerah di setempat itu. Sederhana saya ingin menyatakan begitu. Begini, seperti yang disampaikan Mas Wihadi tadi, khususnya salah satu contohnya di desa, dana desa itu kan datangnya dari pusat. Tapi juga Pak, di kabupaten kota itu selain dana desa dari pusat, ada namanya bantuan keuangan daerah. Betul apa yang disampaikan Pak Wihadi karena di dapil kami terjadi, jika dana desa itu jumlahnya 1,4, 1,5, kepala daerahnya tiap tahun menambahkan 1,5 sampai 3 M. Berarti satu desa bisa mengelola 4 sampai 5 M. Persoalannya adalah, satu, apakah realisasi dana desa plus bantuan keuangan daerah itu betul dipergunakan untuk kebutuhan desa? Jangan sampai kemudian ini juga ada double accounting di dalam pertanggungjawabannya. Artinya proyeknya cuma satu, tapi pertanggungjawaban papernya ada 2. Ini kan kasihan rakyatnya, itu pertama. Kedua, saya bicara mengenai akuntabilitas dan transparansi di dalam anggaran daerah. Saya senang kalau masyarakat dibantu pemerintahnya, intinya gitu. Tapi persoalannya Pak, banyak terjadi di dapil kami, dalam konteks satu desa atau saling bersebelahan dengan desa yang sama, cara penganggarannya berbeda, sangat subjektif, tidak ada aturan, tidak ada kebijakan, tidak ada perbub, tidak ada KPI-nya, didasarkan kepada selera yang subjektif. Daerah sini misalkan yang berhimpitan, daerahnya hampir sama, infrastrukturnya sama, besar desanya sama, satu dikasih 3 M. Desa sebelahnya tidak dikasih apa-apa bahkan, hanya 100 juta. Apa yang kemudian melandasi pola pikir kita, rasionalitas kita, kalau bukan ini urusan subjektif. Nah ini kan merugikan semuanya Pak. Ini pasti ada udang di balik batu. Pasti orang yang dianggap tidak bisa dikendalikan, kepala desa yang tidak dikendalikan, pasti tidak diberi apa-apa. Ini jelas kebijakan yang salah seorang kepala daerah, karena anggarannya bukan anggaran pribadi, tapi anggaran rakyat. Akuntabilitas dan transparansi menjadi pertanyaan. Apakah kemudian kita, jaksa-jaksa juga diam melihat itu? Jangan sampai kemudian rakyat juga berpikir Pak,
karena jaksa ini dapat hibah dari kepala daerah, akhirnya kejarinya jadi tumpul gitu. Ya jangan, kalau memang ada kesalahan tolong ini juga diingatkan. Ini dapil saya mohon diatensi Pak. Bahkan Pak, terakhir beredar di dapil saya, setiap kepala desa yang mau menerima BKD suruh bikin pernyataan. Sekian suara untuk calon ini, calon ini. Nyata itu. Mungkin Pak Wihadi boleh ditanya. Nah, saya juga meskipun saya tidak yakin bahwa kepala desa mau melakukan itu, gitu. Tapi ini menjadi potret yang sangat buruk terhadap demokrasi kita dan perkembangan. Bahkan ini jangan sampai kemudian menjadi konflik berikutnya. Kita ingin menyelesaikan konflik, tapi kemudian muncul konflik yang lebih besar lagi yang bisa mengurangi kualitas demokrasi kita. Dan yang terakhir, menarik Pak, ini hanya sekedar mengingatkan saja, karena ini juga sudah berkembang di publik, sudah digital. Seperti tadi dari bidang intelijen gitu, betul, mengatasi dengan cara preventif ini jauh lebih baik dibanding yang lain-lain. Tapi saya yakin bahwa Pak Reda tetap profesional, bagaimanapun juga kita punya sejarah kelam. Bagaimana kemudian aparat kita ini kemudian melibatkan diri atau kemudian tertarik-tarik kepada politik praktis, termasuk di, mohon maaf dengan segala hormat, di lingkungan kejaksaan potensinya ada dan dulu pernah kita rasakan. Tapi alhamdulillah sekarang nggak kita rasakan dan kemudian intelijen bergerak dengan cepat, cuma hanya mengingatkan. Karena intelijen ini punya fungsi yang sangat luar biasa. Intelijen misalkan integritas Pak Reda sudah kita nggak pertanyakan. Cuman intelijen di bawah ini kan banyak sekali Pak di tiap kabupaten kota ini. Nah mohon dijaga dengan baik, jangan sampai melakukan intelijen justru melakukan intervensi atau penetrasi. Ini bukan di kejaksaan tapi di lembaga intelijen lain disinyalir di tingkat bawah melakukan hal-hal yang sama yang sekarang ini viral. Padahal jelas undang-undang intelijen negara termasuk di dalamnya adalah intelijen jaksa, dia harus bebas dari asas netralitas. Nah jangan sampai terjadi, memalukan kalau terjadi, dan ini damage buat demokrasi kita. Sekedar mengingatkan saja sebelum ini terjadi, makanya saya ingin bertanya kepada Pak Jaksa Agung, bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh kejaksaan dalam mengefektifkan, mengoptimalisasi fungsi intelijen ini jika kemudian masyarakat menemukan ada oknum-oknum intelijen di bawah yang kemudian melakukan penyimpangan. Artinya apa? Saya hanya berharap kejaksaan juga memberikan line atau akses yang terbuka buat publik untuk melaporkan jika ada intelijen-intelijen yang melakukan abuse of power di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang telah digariskan oleh kejaksaan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.